Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Maliksi, mahasiswa UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor lingkungan eksternal PT Indonesia Ferry Property, unit bisnis Hotel Inaya Bay Komodo di Labuan Bajo. Outline dari presentasi ini saya bagi menjadi 4, profil perusahaan, 9 faktor lingkungan eksternal, kesimpulan, dan juga gambaran perusahaan di masa depan. Oke. Indonesia Ferry Property merupakan hasil joint venture dari PT ASDP dan juga PT PP. Total investasinya adalah 309,58 miliar. Berdiri tahun 2017, berkantor pusat di Jakarta. Bisnis yang dikelola ada 4, 2 sudah berjalan dan 2 belum. Yang berjalan itu hotel, lalu terminal ferry eksekutif. Yang on progress yaitu area komersial dan juga kawasan marina nanti di Labuan Bajo. Kedua, masuk ke faktor lingkungan eksternal. Pertama adalah demografi. Isu utamanya yaitu kebutuhan ketersediaan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat. Yang kedua, kebutuhan karyawan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh hotel. Yang ketiga, potensi semakin berkembangnya kawasan di Labuan Bajo. Dari sisi peluang ada 3. Yang pertama yaitu banyaknya masyarakat yang berpotensi menjadi calon karyawan dengan kualifikasi yang baik. Yang kedua, potensi naiknya kebutuhan permintaan dan juga penggunaan hotel. Yang ketiga yaitu potensi berkembangnya bisnis jasa lain selain hotel di Labuan Bajo. Dari sisi ancaman itu ada 2, yaitu kenaikan UMR dan juga semakin banyaknya kompetitor. Implikasi bisnis atau rekomendasi bisnis yang bisa diberikan ada 3. Yang pertama, dari sisi proses perekrutan karyawan, dipastikan dia memiliki kualifikasi yang bagus, sesuai dengan kebutuhan dan juga dengan biaya gaji yang seefisien mungkin. Yang kedua yaitu peningkatan standar pelayanan dan kualitas kepada konsumen. Yang ketiga, secara perlahan mulai membuat rencana pengembangan bisnis lain selain hotel agar potensi pendapatannya semakin meningkat. Dari faktor sosial, isu utamanya yaitu perspektif masyarakat sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu bisnis. Yang kedua, bagaimana bisnis meningkatkan value dan citra baik masyarakat di mata wisatawan pendatang. Dari sisi peluang ada 3. Pertama, persepsi bisnis hotel masih sangat baik di mata masyarakat Labuan Bajo. Kemudian yang kedua, bisnis hotel meningkatkan value masyarakat sekitar sana. Di citra dan kesan baik itu semakin terekspos kepada wisatawan yang datang. Yang ketiga, ekspektasi karyawan terhadap hotel, khususnya Hotel Inaya Bay itu semakin tinggi agar membantu meningkatkan nilai sosial masyarakat sekitarnya. Ancamannya yaitu adanya potensi terjadinya konflik sosial dengan masyarakat yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai bagian dari persaingan bisnis yang tidak sehat. Implikasinya ada 2, yaitu program CSR. Yang kedua, lebih mengenal dan melibatkan tokoh masyarakat di sana dalam bentuk sesi dengar pendapat untuk meminimalisir adanya konflik. Yang ketiga, faktor ekonomi. Isu utamanya ada 2, yaitu bagaimana cara menarik investor untuk membangun bisnis di Labuan Bajo. Kemudian yang kedua, bagaimana sektor pariwisata ini menjadi pendongkrak utama pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari sisi peluang ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan atau peningkatan daya beli masyarakat. Yang kedua, adanya potensi peningkatan PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Yang ketiga, adanya potensi pengembangan wisata dalam bentuk kombinasi. Di sisi ancaman ada 2. Yang pertama, semakin banyak investor baru, maka kompetisi akan semakin ketat. Yang kedua, adanya potensi kenaikan struktur biaya operasional dan juga rencana investasi, peningkatan kualitas dan pelayanan. Implikasi bisnisnya ada 3. Yang pertama, dilakukan peningkatan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, melakukan evaluasi struktur biaya, baik biaya operasional maupun rencana investasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengembangkan konsep paket wisata dengan paket menginap atau kombinasi. Selanjutnya, faktor politik. Isu utamanya ada 2. Yang pertama yaitu rencana strategis pemerintah terkait sektor pariwisata di mana Labuan Bajo termasuk di dalamnya. Yang kedua, adanya kepentingan pemerintah pusat dan daerah untuk mengangkat citra pariwisata di Labuan Bajo. Dari sisi peluang ada 4. Yang pertama, kondisi iklim politik di sana masih sangat kondusif. Yang kedua, adanya kesamaan visi dan tujuan untuk memajukan Labuan Bajo.
Yang ketiga, kemudahan proses birokrasi terkait perizinan. Yang keempat, semakin terasanya sektor pariwisata di Labuan Bajo menjadi wajah baru Indonesia di level internasional. Dari sisi ancaman ada 3. Yang pertama terkait terbitnya peraturan baru dengan penarikan biaya retribusi pajak. Yang kedua, adanya potensi konflik kepentingan, baik itu pemerintah daerah maupun pusat. Yang ketiga, terlalu mudahnya perizinan membangun hotel, sehingga jumlah hotel di sana dikhawatirkan terlalu banyak, jadi persaingan menjadi tidak sehat. Dari sisi implikasi bisnis ada 2. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat dan daerah, agar PT Indonesia Ferry Property ini berpotensi menjadi mitra utama dalam proyek pengembangan kawasan Labuan Bajo. Kemudian yang kedua, memanfaatkan proses birokrasi perizinan yang masih mudah, dengan mencoba mengajukan izin pengembangan bisnis yang lain. Kemudian faktor pemerintahan. Isu utama kami menangkap ada 2. Yang pertama, bagaimana pemerintah daerah dapat mendukung program pemerintah pusat. Yang kedua, kondisi peraturan tentang investasi yang berlaku saat ini. Peluangnya saya menangkap ada 3. Yang pertama, adanya program strategis pemerintah terkait dengan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Yang kedua, adanya kemudahan informasi dalam ruang lingkup bisnis yang berkaitan dengan program strategis pemerintah. Yang ketiga, adanya kemudahan perizinan berbagai usaha di Labuan Bajo untuk mendongkrak perekonomian di sana. Kemudian dari sisi ancaman, adanya kelonggaran yang berlebihan terkait perizinan dalam pendirian usaha. Itu sangat-sangat berpotensi untuk menciptakan konflik yang baru. Implikasi bisnisnya ada 3. Yang pertama, PT Indonesia Ferry Property untuk lebih giat dalam berkomunikasi, hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, mendorong pemerintah daerah untuk mereview peraturan terkait investasi yang berlaku. Yang ketiga, mendorong pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur jumlah pembangunan hotel agar tercipta bisnis iklim yang sehat. Kemudian selanjutnya faktor teknologi. Untuk isu utama ada 3. Yang pertama, bagaimana peran era globalisasi meningkatkan potensi keberhasilan sektor pariwisata. Yang kedua, bagaimana teknologi mampu diaplikasikan dalam mendukung bisnis. Yang ketiga, bagaimana teknologi mempermudah wisatawan sebagai konsumen utama. Peluangnya ada 4, adanya potensi market baru, kemudian exposure Hotel Inaya Bay yang semakin besar melalui media sosial, kemudian adanya potensi menambah okupansi hotel, dan yang keempat, adanya peluang untuk bekerja sama penyedia platform pembayaran digital. Ancamannya juga ada 4. Yang pertama, dari sisi potensi kebocoran data pribadi wisatawan. Yang kedua, potensi biaya tambahan dari dampak implementasi sistem teknologi. Berikutnya, adanya keterbatasan pemahaman dari karyawan hotel terkait dengan teknologi yang dijalankan. Yang keempat, dari sisi ketidaktersediaan jaringan konektivitas yang baik. Aplikasi bisnisnya ada 3. Yang pertama, aktif dalam upaya pemasaran hotel melalui media sosial. Kemudian yang kedua, menyediakan berbagai pilihan channel pemesanan kamar hotel. Kemudian yang ketiga, bekerja sama menyediakan pembayaran melalui digital. Kemudian selanjutnya, faktor alami. Untuk isu utama ada 2. Yang pertama adalah apakah bisnis hotel yang dijalankan memberikan dampak buruk bagi alam sekitar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meminimalisir potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnis. Dari sisi peluang ada 2, yaitu yang pertama, mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan. Yang kedua, menerapkan konsep Go Green dalam operasional bisnis hotel. Kemudian dari sisi ancaman ada 2. Yang pertama, adanya potensi kerusakan lingkungan akibat dampak dari pengelolaan sistem pembuangan limbah yang tidak termonitor dengan baik. Kemudian yang kedua, adanya potensi biaya yang ditanggung oleh Hotel Inaya Bay Komodo sebagai dampak dari investasi sistem teknologi ramah lingkungan. Kemudian dari sisi implikasi bisnis ada 3. Yang pertama, mulai mensosialisasikan dan menerapkan konsep Go Green dalam kegiatan bisnis hotel Inaya Bay. Yang kedua, memastikan proses monitor dan evaluasi dari sistem pengolahan limbah itu dilakukan secara rutin. Kemudian yang terakhir, berani untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan jika memang investasi yang diperlukan itu relatif murah. Selanjutnya,
faktor hukum bisnis Indonesia. Dari sisi isu utama ada dua. Yang pertama, bagaimana pemerintah daerah dapat mendukung program pemerintah pusat yang digalakkan. Yang kedua, kondisi peraturan tentang investasi yang berlaku saat ini. Dari sisi peluang ada dua. Yang pertama, adanya peluang ekspansi untuk mengakuisisi lahan di sekitar area hotel. Yang kedua, adanya peluang kemudahan investasi yang didukung oleh peraturan daerah di Labuan Bajo. Kemudian dari sisi ancaman, itu ada dua. Yang pertama, adanya potensi konflik dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas legalitas tanah yang sekarang ditempati oleh Hotel Inaya Bay Komodo. Kemudian yang kedua, adanya potensi permainan legal standing antara oknum pemerintah dan juga oknum swasta dengan tujuan merusak iklim bisnis di Labuan Bajo. Kemudian dari sisi implikasi bisnis ada dua. Yang pertama, memastikan kelengkapan legalitas dokumen atas semua aset Hotel Inaya Bay Komodo. Yang kedua, secara perlahan melakukan akuisisi lahan di sekitaran area hotel untuk rencana pengembangan bisnis di masa depan. Lalu selanjutnya yang terakhir, faktor hukum bisnis internasional. Isu utama ada tiga. Yang pertama, sudah optimalkah kerjasama yang terjalin saat ini dengan luar negeri untuk mendongkrak sektor pariwisata Labuan Bajo? Yang kedua, sudahkah berperan aktif dalam kalender event pariwisata di level internasional? Kemudian yang ketiga, terkait dengan peraturan investasi di mana investor luar negeri ingin langsung menginvestasikan dananya di Labuan Bajo. Dari sisi peluang ada dua. Yang pertama, PT Indonesia Ferry Property dapat berperan aktif dalam kalender event, khususnya di sektor pariwisata di level internasional. Yang kedua, manajemen Indonesia Ferry Property diharuskan untuk mulai menjajaki kerjasama dengan para investor di luar negeri. Tujuannya adalah untuk mulai mengembangkan bisnis hotel ini dengan berbagai bisnis yang potensial di Labuan Bajo. Selanjutnya dari sisi ancaman, kompetitor atau memiliki peluang yang sama untuk bekerja sama atau promosi dengan berbagai pihak di level internasional. Dari sisi implikasi bisnis ada tiga. Yang pertama, bekerja sama dengan Kemenparekraf sebagai leader dari sektor pariwisata. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan perusahaan internasional. Salah satu contohnya itu maskapai penerbangan internasional. Lalu yang ketiga, mulai untuk promosi di berbagai event internasional. Dan yang terakhir, mulai menjajaki peluang kerjasama dengan calon investor dari luar negeri untuk pengembangan bisnis lain. Kemudian kita masuk ke outline kesimpulan. Yang pertama, PT Indonesia Ferry Property sebagai pemilik aset Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo memiliki banyak sekali peluang dan juga ancaman. Yang kedua, dari masing-masing faktor eksternal lingkungan memiliki implikasi bisnis yang sangat mungkin untuk diterapkan oleh PT Indonesia Ferry Property. Yang ketiga, manajemen PT Indonesia Ferry Property harus menentukan skala prioritas faktor lingkungan eksternal mana yang akan dimaksimalkan untuk mengembangkan serta memajukan Hotel Inaya Bay Komodo. Selanjutnya, manajemen PT Indonesia Ferry Property pun harus membuat kebijakan strategis berdasarkan skala prioritas yang telah disusun sebelumnya dengan cara membuat target jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Poin kelima atau poin terakhir, harus adanya proses monitor dan evaluasi dari setiap kebijakan yang telah sepakat untuk dilakukan eksekusi. Gambaran masa depan PT Indonesia Ferry Property sebagai pemilik aset Hotel Inaya Bay Komodo di Labuan Bajo akan mengalami kesuksesan dalam proses pengelolaannya. Hal tersebut dapat digambarkan dengan beberapa indikator. Yang pertama, adanya peningkatan okupansi hotel baik itu di periode low season maupun peak season, di mana dampak akhirnya adalah peningkatan pendapatan Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo. Kemudian yang kedua, tingkat exposure dari Hotel Inaya Bay Komodo ini akan semakin besar, baik itu di kancah domestik maupun internasional. Yang ketiga, sistem dalam operasional bisnis hotel akan semakin modern, memberikan kemudahan bagi wisatawan, khususnya proses booking kamar serta metode pembayaran. Yang keempat, Hotel Inaya Bay Komodo akan memiliki citra yang baik di mata wisatawan, di mata masyarakat, dan juga di mata pemerintah. Yang kelima, jangka panjang Hotel Inaya Bay ini akan menjadi hub atau pusat dari semua aktivitas ekonomi, termasuk dengan potensi pengembangan bisnis lainnya di Labuan Bajo. Dan yang keenam,
perlahan Hotel Inaya Bay ini akan sangat berpotensi besar untuk berinvestasi dalam penggunaan sistem ramah lingkungan seperti solar cell dan pengolahan limbah lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.